kita baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Cukup 3 ayat ya, gak usah banyak-banyak. Saya tahu Bapak Ibu kan jam sore ini kan gak mau lama-lama. Iya kan? Jadi cukup 3 ayat ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, iya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah itu, ayat selanjutnya, kedua kali nih Yesus berkata lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selanjutnya ketiga kali. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, siapa Simon yang disebut Petrus itu? Kembali ke ayat 15. Siapa Simon yang disebut Petrus itu? Ya. Anak Yohanes. Dia seorang nelayan. Petrus itu waktu dipanggil Tuhan, itu dia ada di marketplace. Mungkin sahabat LTVC berpikir, aduh bukan saya deh, gembalakan domba-domba, jangan deh orang lain aja, bukan saya. Pasti pemikirannya begitu kan? Tapi maksud Tuhan sebenarnya bukan itu. Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada Petrus, karena apa? Karena Petrus sendiri memang mau melayani Tuhan. Petrus sendiri memang mau melayani Tuhan. Terlihat dari mana? Waktu Tuhan panggil dari marketplace, bukan panggil ke surga ya, panggil ikut melayani, ikut Tuhan ya. Jangan salah tangkap ya. Nah, orang yang langsung respon itu Petrus ya di Alkitab. Dia langsung apa? Tinggalkan, Alkitab mencatat apa? Tinggalkan jalannya. Jadi langsung respon begitu Tuhan minta ikut di dalam pelayanan. Jadi Petrus orang yang sangat responsif terhadap satu panggilan. Enggak semua orang bisa begitu. Contohnya saya lama. Saya jujur saya lama, makanya Petrus itu luar biasa. Tapi lama itu ada baiknya, sahabat LTVC. Karena ada waktu buat kita belajar, ada waktu buat kita apalagi di tempat-tempat yang lain gitu loh. Sehingga kalau ketemu masalah udah nggak terlalu pusing. Ya udahlah, udah tahu pokoknya pasti ketemu yang begituan gitu loh. Nah, Petrus ini enggak, dia langsung respon, langsung ikut Tuhan. Dan di Alkitab tidak dibahas banyak mengenai Petrus dalam hal latar belakang background pendidikannya. Ya, pendidikan Petrus tidak banyak dibahas di Alkitab. Nah, boleh dikatakan dia orang biasa lah, ya, yang tidak mengecap pendidikan tinggi seperti ahli Taurat, ya, maupun orang-orang Farisi. Nah, Petrus orang yang hoki sebenarnya waktu dipanggil Tuhan. Kenapa orang yang hoki? Jadi kalau ngomong hoki pasti sahabat LTVC pikir, iya ya hoki ya, harusnya saya dikasih proyek kan, bukan dipanggil melayani. Enggak, Tuhan punya banyak cara panggil kita. Bisa dikasih proyek, bisa enggak, ya. Bisa dikasih naik jabatan, bisa enggak. Ya. Jadi itu adalah satu karya Tuhan yang luar biasa. Artinya begini, kalau kita dikasih proyek, jadilah
terang di sekitar proyek kita. Kalau Anda dikasih naik jabatan di kantor, jadilah terang di kantormu. Itulah salah satu cara kita melayani Tuhan. Jadi tidak serta-merta kita diminta jadi full timer. Kalau jadi full timer semua, yang duduk nggak ada. Semua ada di sini. Iya kan, yang duduk nggak ada. Ya. Jadi kita dipakai di setiap kegiatan di mana kita berada. Ya. Orang yang hoki melihat mukjizat Yesus begitu banyak. Ya dong? Orang yang paling hoki loh. Kita kan cuma baca Alkitab. Dia orang yang sangat beruntung yang melihat semua mukjizat yang Yesus lakukan. Orang lumpuh jalan. Buta lihat. Tuli dengar. Tuh, hebat nggak? Hebat. Yang luar biasa apa? Mati, bangkit. Orang yang mendapat hoki yang luar biasa. Tapi ini, ada kelemahan Petrus dicatat di Alkitab. Orangnya suka bersaing jadi nomor 1. Dia bersaingnya sama siapa? Bapak Ibu masih ingat sahabat LTVC? Sama Yohanes. Paling senang dia itu. Jadi pokoknya dia tahu Tuhan sayang Yohanes. Dia juga nggak mau kalah. Pokoknya dia mau nomor 1. Yohanes nomor 2. Nah, jadi ambisi itu yang membuat dia ada apa? Celah di dalam hidupnya. Sebenarnya ambisi yang benar sih nggak masalah. Tapi ada ambisi yang membuat dia itu ada celah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mau pakai. Orang ini luar biasa. Ya. Dan itulah Petrus. Itulah Petrus ya. Walaupun demikian Tuhan tahu Petrus punya kelemahan. Sama kita punya kelemahan. Bapak Ibu punya kelemahan. Yang di online juga punya kelemahan. Tapi ingat Tuhan sayang. Tuhan tetap mau pakai. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Kalau kita enggak, kita kan terbalik. Pokoknya nggak bisa out. Nggak boleh ya. Tetap kita bimbing, tetap kita pakai. Nah, apa yang Yesus percayakan kepada Petrus? Luar biasa. Di atas batu karang ini, engkau mendirikan jemaat aku. Dipercayakan. Mendirikan apa? Jemaat. Apalagi yang dipercayakan Tuhan kepada Petrus. Pegang kunci sorga. Nah makanya Bapak Ibu, sahabat LTVC sering-seringlah baca 1 Petrus dan 2 Petrus. Kalau ke sorga, begitu ketok pintu yang buka Petrus bilang, Pak Petrus, saya udah baca itu 1 Petrus sama 2 Petrus. Ah kan senang dia, ayo masuk katanya. Kalau ditanya, udah baca belum? Belum, nggak boleh masuk. Nggak bercanda ya, bercanda. Nggak ada yang begituan. Karena masuk surga itu karena kasih karunia ini cuman supaya mengingatkan kita untuk bisa baca Alkitab ya. Pasti ketemu Petrus nanti kalau ke surga. Jadi kalau ditanya, udah baca? Udah Pak, udah bolak-balik saya baca. Kan senang Petrus. Nah, pegang kunci kerajaan surga. Itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Mendirikan jemaat, pegang kunci kerajaan sorga. Itu kepercayaan. Kan kita pikirnya gini, kalau percaya nggak ada duitnya, nggak usah deh. Jujur, iya kan? Tapi itu bukan itu maksudnya. Tuhan kasih satu kepercayaan melakukan pekerjaannya untuk apa? Upah di sorga. Mau bangun rumah di sorga. Secara tidak langsung Tuhan kasih berkat yang besar untuk di sorga. Nah, selain itu, Tuhan kasih kepercayaan juga kasih kuasa yang besar kepada Petrus. Apa yang kamu ikat di bumi akan ikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas. Wow, dahsyat. Makanya anak-anak Tuhan harus seperti itu. Tuhan udah kasih apa? Dunamos, kasih eksosia kepada kita. Jangan kalah. Nah, jangan buka celah aja. Pasti kita bisa pakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, yang lebih eksklusif lagi adalah Petrus dikasih kesempatan, masih ingat? Waktu Yesus terang sekali ketemu Elia dan Musa. Yang bisa lihat itu cuma beberapa orang, nggak banyak. Benar nggak? Tuhan itu baik loh. Jadi eksklusif diberikan penglihatan kepada murid yang dia kasihi itu. Ya kan? Salah satunya Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus kalau tidak salah, bertiga mereka dipanggil ikut dia ke atas bukit itu.
Mereka diberikan kesempatan melihat Yesus berbicara kepada Musa dan Elia. Nah, itulah hal-hal privilege yang Tuhan berikan kepada Petrus. Luar biasa kan? Luar biasa, sahabat LTVC. Nah, dia sudah melihat begitu banyak, dia sudah menerima pengajaran begitu banyak, tetapi apa yang terjadi pada diri Petrus? Sampai tadi kita baca Yohanes 21 ayat 15 itu. Apa yang terjadi pada diri Petrus? Dikasih kepercayaan, dikasih kuasa, dikasih penglihatan. Dia kan tahu kalau Musa itu dan Elia itu udah di surga. Dikasih lihat, tapi apa? Kenapa gitu? Kadang-kadang kita kan juga begitu anak-anak Tuhan. Kenapa kita ragu sama Tuhan kita? Kenapa kita nggak percaya sama Tuhan kita? Sometimes kita lakukan itu. Coba renungkan, makanya saya mau kita renungkan. Hadapin masalah, mana Tuhan? Ingat itu. Petrus juga sama, jadi artinya kalau kita bisa begitu, sama Petrus juga pernah begitu. Yang penting apa? Nanti pada endingnya akan kita bahas. Nah, Petrus memahami Tuhan hanya secara fakta. Fakta dia tahu, Yesus bisa nyembuhin orang, Yesus bisa bangkitin orang mati. Faktanya dia tahu. Nah, yang ada di dalam pikiran Petrus adalah Yesus nggak boleh mati. Karena saking hebatnya dia nggak boleh mati gitu loh. Jadi dia bukan memahami rencana Tuhan. Dia memahami rencana sendiri. Karena dia menganggap kalau Yesus nggak mati, saya jadi orang nomor 1. Nah, itu dia. Sahabat LTVC, Petrus itu menganggap Yesus itu bisa hidup selamanya dan bebas dari semua masalah. Bebas dari masalah, aman. Ya. Padahal Yesus katakan, aku akan apa? Menanggung banyak penderitaan. Lalu dibunuh, kemudian apa? Dibangkitkan. Nah, pola pikir manusia yang ada di dalam dirinya Petrus, itu pola pikir daging. Yang bisa diintervensi oleh iblis, ya, yang bisa diintervensi oleh iblis, dan iblis bisa menutup jalan pikiran Petrus atau jalan pikiran kita pada saat lebih kuat pikiran kita daripada firman Tuhan. Pikiran kita lebih kuat daripada firman Tuhan dan pikiran kita lebih kuat daripada rencana Tuhan untuk hidup kita. Makanya apa yang terjadi? Begitu Yesus katakan, aku akan tangkap, disiksa, disalib. Petrus bilang apa? Itu sekalipun tidak akan menimpa. Oh, dia jadi Tuhan dong kalau gitu. Itu. Jadi pikiran kita yang kuat itu bisa membuat kita jadi Tuhan. Kita jangan lupa itu. Ingat itu sahabat LTVC. Terlalu kuat, tidak ada sekutu sama Tuhan, tidak baca firman Tuhan. Sometimes kita akan jadi seperti Tuhan. Tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Makanya Yesus negur dia bukan enyala Petrus. Kalau dia nggak suka Petrus, dia bilang enyala Petrus. Benar nggak? Tapi yang ditegur apa? Enyala iblis. Karena ada celah dalam dirinya, diintervensi masuk di pikiran, di hatinya. Iblis bertahta. Sehingga rencana Tuhan, rencana Bapa di surga yang indah itu tidak bisa terwujud. Tidak bisa terwujud sama sekali ya. Nah, bukan itu saja. Yesus bilang begini, hai Petrus, ini kata-kata saya. Kamu akan menyangkal aku 3 kali, benar nggak? Yesus tahu kalau dia tidak hati-hati jatuh. Sering nggak Tuhan ngasih peringatan ke kita? Kalau lu nggak hati-hati, nanti you masalah. Kalau you nggak hati-hati, you bisa jatuh. Sering nggak? Sering. Tapi kita abai sama kayak Petrus. Mengabaikan peringatan itu. Ya, mengabaikan peringatan itu. Ya. Nah, intinya begini, kalau saudara saya mau dipakai Tuhan, dimanapun kita berada, di pekerjaan, di bisnis, pelayanan, nah ingat, pikiran manusia kita harus dibawa pikiran Kristus, harus dibawa firman Tuhan. Firman Tuhan yang di atas.
maka hidup kita akan apa? Bisa sejalan dengan rencana Tuhan. Nah, faktanya pada saat Petrus menyangkal Yesus apa? Pikirannya terlalu kuat. Bahkan dia bilang, aku tidak kenal. Bagaimana sih orang baru dari Taman Getsemani beberapa jam yang lalu? Piye toh kata orang Jawa. Iya kan? Baru beberapa jam yang lalu, begitu hadapin masalah, aku tidak kenal dia. Wow. Coba renungkan. Kalau gini, saya akan tanya. Kalau kamu punya teman kayak begitu, apa yang kamu apain? Kamu apain sih? Kamu punya teman begitu. Aku tidak kenal dia. Kesel banget kan? Coba baca itu tadi, Yohanes 21 ayat 15. Yesus nggak kesel. Nanti kita ke sana. Ya, saya bicara Petrus dulu. Kalau begitu Petrus kurang apa sih? Bersama Tuhan Sang Pencipta, mendengarkan firman Tuhan, itu kembali lagi. Pikirannya sudah diintervensi sama iblis. Nah, pada saat diintervensi, kita kurang hikmat. Kita apa? Kurang pengetahuan. Kita kurang pengertian akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi itu jadi berkurang karena udah diintervensi, karena ditutup. Jadi mata rohani kita, pikiran rohani kita, hati rohani kita tertutup. Ini sederhana tapi sering kita hadapi ya, sahabat LTVC. Nah, baru kita kembali ke ayat 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Ada orang yang hianatin Bapak Ibu, adik-adik 3 kali. Mau kasih makan nggak? Jujur, ayo, jujur. Kagak mau, jumpa aja nggak mau. Yesus kasih makan. Yang kedua adalah, Yesus kasih makan kenapa? Mau diberi itu, kalau mau memberi tugas ke orang, kasih makan dulu. Ini mau ada tugas. Yang kedua, ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon. Arti yang ketiga mengenai sarapan. Yuk bangun pagi, saya bangun pagi, Bapak Ibu bangun pagi. Apa yang dilakukan? Baru bicara sarapan. Pasti mikirin bisnis, mikirin Tuhan dulu, karena dia yang mikirin sarapan lu. Yang mikirin makanan lu itu Tuhan. Pagi bangun yang dipikirin sopo? Tuhan. Ini ayat ini, teks ini berkata, ya, lu bangun, Tuhan tahu lu mau makan apa kok. Gua mau siapin apa kasih dia. Nah, dari mana bisa kita tahu? Dari berkat yang dikasih. Hari ini pagi ini gua mau sarapan apa yang paling enak di Kelapa Gading misalnya. Kalau kita masih bisa beli, itu Tuhan udah mikirin. Karena kenapa? Lu udah dikasih berkat, kasih duit. Nah, itu jawabannya. Jadi begitu bangun, pikirlah Yesus, jangan yang lain dulu. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes. Nah, baru ditanya, udah dikasih makan, baru ditanya itu. Udah hianatin 3 kali, baru ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Nah, keren kan? Itu. Jadi kalau ada orang yang kesel sama kita, ajak makan dulu, tanya, apakah kamu mengasihi aku? Coba tanya, iya kan? Ini luar biasa. Apa yang Petrus jawab? Benar Tuhan, engkau tahu, dibalikin. Benar Tuhan, engkau tahu, dibalikin kan? Tuhan tahu kok, Tuhan tahu. Nah, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi bahasa Indonesia kita nggak bisa baca kata mengasihi itu, nggak sama kata-katanya mengasihi. Tetapi di bahasa aslinya, bahasa Yunani itu beda. Tuhan tanya dengan kata agape. Tuhan tanya Petrus, bahasa Inggrisnya begini, do you agape me? Artinya kamu mengasihi aku enggak? Mengasihinya itu agape, artinya kasih ilahi. Kasih sampai mati. Petrus jawab apa? Aku cuman filia. Tahu filia? Kasih sahabat. Bukan kasih ilahi. Bukan kasih antara Tuhan dengan
manusia, agape. Enggak, kasih sebagai sahabat. Apakah Tuhan bermasalah? Yesus bermasalah dengan jawabannya Petrus? Enggak, karena dia tahu kemampuannya Petrus saat itu mau jujur di hadapan Tuhan. Dia mau jujur di hadapan Tuhan. Aku nggak mampu agape. Kadang-kadang kita kan nggak mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau merasa kita lebih hebat dari itu Tuhan. Petrus ini jujur, Tuhan aku udah nggak mampu, aku cuma bisa sampai filia. Engkau tahu aku mengasihimu, artinya aku mengasihi Tuhan tapi nggak bisa agape. Cuman fili, Yesus bilang apa? Gembalakanlah, tuh luar biasa sekali, luar biasa. Nah artinya apa? Yesus mau katakan gembalakanlah domba-dombaku, domba-domba yang petobat baru. Nah, gembalakanlah itu. Karena kamu juga baru bertobat. Karena dia mengkhianati 3 kali, ditanya baru 1 kali. Gembalakanlah domba-dombaku ya yang baru bertobat atau anak domba yang baru lahir gitu loh istilahnya. Nah, gembalakan itu. Yang masih bayi rohani karena Petrus masih bayi sama. Tapi kepercayaan itu luar biasa. Sahabat aktivisi, Anda mau memberikan kepercayaan enggak kepada orang yang mengkhianati saudara? Ya? Diam kan, bingung jawabnya. Tapi Yesus tetap memberikan kepercayaan. Itu luar biasa. Makanya ingat, kepercayaan itu penting di bisnis, di keluarga, di mana lagi? Di pekerjaan, di mana lagi? Di pergaulan, di komunitas, apalagi? Di pelayanan. Kepercayaan itu sangat penting. Janji itu sangat penting. Makanya Petrus takut janji sama Tuhan. Gak berani agape. Hanya sampai ke filia. Ya. Petrus menyangkal 3 kali, baru dipulihkan satu kali. Ya. Walaupun demikian Petrus diutus. Jadi, agape, filia, terus kalau di bawahnya apa? Anak STT tahu? Ada, kasih itu ada 4. Anak STT tahu nggak? Eros paling bawah. Terus storge, ya. Baru baru agape. Nah, oke. Nah, ini hanya mengingatkan kembali. Nah, Petrus dipulihkan 1 kali. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Yang pasti yang menerjemahin orang, nah langsung tahu Pak Nando. Itu orang Medan itu yang menerjemahin ya. Ada kata pula. Ya, nah. Ini kedua kali. Kembali Yesus menggunakan kata apa? Agape. Menggunakan kata agape. Yang dijawab Petrus apa? Tetap filia. Masalah sama Yesus? Enggak. Karena dia tahu kemampuannya Petrus. Kemudian dia diutus lagi. Gembalakanlah dombaku. Nah kali ini maksud Yesus adalah naik kelas sedikit. Tadi petobat baru, sekarang anak-anak muda. Layanilah anak-anak muda. Jadi satu level lebih tinggi ya. Karena di 1 Yohanes 2 ayat 12-14, anak-anak muda ini yang mengalahkan si jahat. Ini penting sekali buat kita. Yang ketiga, kita baca ayat selanjutnya. Ayat 17 ya. Oh, yang ngatur itu mungkin ke toilet ya. Saya baca aja dari sini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Petrus sedih? Nah ini pertanyaan, kenapa Petrus sedih? Gini, Petrus itu nggak bisa naik ke atas. Karena dia nggak bisa naik ke tingkat paling tinggi daripada kasih itu, agape. Yang terjadi apa? Yesus yang turun ke bawah.
ke bawah. Jadi saudara, Bapak, Ibu, sahabat LTVC dimanapun Anda berada, pada saat kita nggak sanggup naik ke atas, ingat, Yesus yang turun ke bawah. Makanya hati kita jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus. Dan Yesus siap turun ke bawah membawa kita ke atas. Dia siap turun ke bawah membawa kita. Yesus rela menurunkan standar sama dengan Petrus. Kita mau nggak turun standar sama dengan teman kita? Saya tanya ini. Kadang-kadang jujur kita tidak mau. Tapi Yesus mau turun. Untuk apa? Supaya dia bisa bawa Petrus, seperti lagu tadi. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan. Untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Jadi jangan takut ditinggalkan Tuhan. Dia akan turun ke bawah sama dengan kita, ya. Tidak mampu ke atas, Yesus turun ke bawah. Nah, kenapa Petrus takut menjawab Yesus dengan kata agape? Dulu sebelum Yesus bangkit, dia ambisi jadi orang nomor satu. Dia pikir gua jawab dulu. Pikir belakangan. Banyak gak kita seperti itu? Jujur, gua jawab dulu. Bisa. Ngerjainnya ntar dulu. Banyak yang begitu. Iya kan? Pokoknya bisa dulu. Mau dapat proyek juga begitu kan? Bisa Pak, bisa. Kerjanya kagak selesai. Nah itu hati-hati itu. Makanya anak Tuhan jangan. Kalau gitu jangan ya. Nah, Petrus berubah. Jadi begitu Tuhan mau adakan pemulihan ya dengan Petrus, dia langsung tahu. Dia takut berjanji karena pernah gagal. Dia nggak bisa tepati karena kan dia bilang, Yesus bilang, kamu nyangkal aku loh 3 kali. Dia bilang, enggak. Siapa bilang? Kemanapun kamu pergi, aku nggak bisa. Yesus disalib mati, nggak bisa ikut dia. Dia pernah begitu, dia nggak pernah lagi mau berjanji dengan Tuhan. Bukan nggak mau berjanji lah, intinya dia nggak mau sesumbar. Kadang-kadang kita kan suka apa? Sesumbar. Jadi berubah. Jadi Petrus ini berpikir, baru menjawab. Artinya dia tahu, aku nggak mampu deh kayaknya agape. Nggak mampu deh. Gue mendingan jujur di hadapan Tuhan, gue nggak mampu. Ya. Nah, Petrus tahu benar setelah 3 kali ditanya, dia tidak mau mengecewakan Tuhan lagi. Berapa sering kita kecewakan Tuhan? Ayo, coba renungkan. Berapa sering kita kecewakan Tuhan? Ya, mudah-mudahan kali ini setelah mendengar firman Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan lagi. Nah, Petrus itu menjadi sadar lebih baik apa adanya di hadapan Tuhan. Itu penting. Anak-anak STT ingat ya, ada pokoknya ya inilah saya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat tembus kita. Dia tahu hati kita, dia tahu kekuatan kita, dia tahu kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, Tuhan mampukan. Kalau kita nggak kuat, Tuhan kuat. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Nah itu intinya ya. Nah, Petrus mau meninggalkan apa? Meninggalkan pengalaman dulu yang jelek di hadapan Tuhan. Pengalaman yang jelek itu di hadapan Tuhan, dia betul-betul mau hilangkan semua. Makanya dia berubah cara berpikirnya. Pikiran manusianya dia atur, dia pakai pikirannya Tuhan. Nah, pada saat ketiga kali Yesus ini mengampuni, Yesus turun ke bawah berkata filia, artinya gini, Petrus, kamu layanilah bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu keras kepala. Kadang tidak semua bapak-bapak juga, ya. Ada juga ibu. Nah, jadi
ada 3 segmen yang Tuhan mau percayakan kepada Petrus. Jadi bapak-bapak, anak muda dan petobat baru, 3 kali menyangkal, 3 kali diampuni supaya dia bisa melayani semua jemaat Tuhan. Sama dengan kita. Jangan takut kalau kita pernah salah di hadapan tuh. Kan gini, kalau apalagi pelayan Tuhan pernah salah, udah dicap aja stempel, pek gitu kan. Udah susah, kayaknya nggak ada pengampunan. Enggak lah, Petrus saja itu dengan Tuhan ada kok, 3 kali diampunin kok. Nah kita harus cara melihatnya seperti itu. Selalu Tuhan memberikan kesempatan ke semua orang. Termasuk hamba Tuhan. Ya, cuman hamba Tuhan harus tahu diri lah. Udah tahu kebenaran masa buat salah. Itu aja ya. Oke. Selanjutnya. Saya undang pemusik supaya cepat aja. Karena saya tahu pada mikir udah kepalanya ini. Ya, saya undang pemusik ya ke depan singer WL gini. Nah, Petrus dulunya berpikir secara manusia, dia men-switch pola pikirnya. Ya, ini yang terakhir. Petrus men-switch pola pikirnya. Dari pola pikir secara manusia, dia berpikir secara apa? Secara ilahi, secara cara Tuhan berpikir ya. Anda bisa lihat ya, begitu Tuhan itu memulihkan Petrus, apa yang terjadi? Petrus itu lebih peka. Jadi pemulihan itu penting Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, sahabat LTVC, dimanapun berada. Ya, baik di keluarga, dimanapun, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ya nenek, kakek dan semuanya. Pemulihan itu membuat kita lebih peka mendengar suara Tuhan. Ya. Contohnya di mana? Faktanya di mana? Waktu perayaan hari Pentakosta, Petrus itu berkhotbah luar biasa. Ribuan orang bertobat. Dia mengutip Yoel 2, 28-32 mengenai pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dia berkata, bertobat dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Itu luar biasa sekali. Pola pikirnya begitu dipulihkan, ada kuasa yang menyertai dalam dirinya Petrus. Begitu bukan hanya berkhotbah, menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Dan apa yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang mati, Petrus juga melakukan hal yang sama. Membangkitkan orang mati. Petrus yang dulunya penakut, ya dong, penakut dong. Waktu lihat Yesus disalib, takut dia. Makanya dia bilang tidak kenal kan. Tadinya penakut, kan roh penakut itu kan bukan dari Tuhan. Karena dia ada celah waktu itu. Karena ambisinya diintervensi iblis, ada roh penakut. Ya. Dan hilang, begitu ada pemulihan itu hilang. Pergi roh penakutnya. Roh Tuhan yang, Roh Kudus yang menyertai Petrus. Dari yang tadinya penakut menjadi berani, ya. Dan Petrus tadi saya katakan bukan orang terpelajar dan bisa khotbah secara luar biasa. Bahkan ya zaman dulu dia lebih canggih, lebih pintar khotbahnya daripada orang-orang yang sekolah. Nah, inilah yang Tuhan berikan pada orang-orang yang mau menerima pemulihan dari Tuhan. Jadi ada kuasa yang besar di dalam pemulihan. Bapak Ibu sahabat LTVC, Yesus ahlinya memulihkan kita. Selain Petrus, selain Saulus dipulihkan, saya yakin hari ini semua yang ada di tempat ini maupun yang di live streaming, pasti Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan bukan hanya sekedar memulihkan. Alkitab mencatat Paulus, Petrus menjadi orang yang luar biasa. Saya yakin sahabat LTVC,
Siapapun yang mendengarkan khotbah ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itu, serahkan dirimu, tubuh, jiwa, rohmu untuk dipulihkan Tuhan hari ini. Supaya Anda dapat terobosan besar. Karena 2 bulan lagi kita akan tinggalkan 2024. Biar 2025 berkat besar menanti Anda semua. Tinggal Anda ambil di tahun 2025. Ini menjelang tutup tahun, saya mau sampaikan ini karena ini penting buat kita semua. Kita bisa menerima karunia-karunia Roh Kudus dari Tuhan. Untuk apa? Untuk dipersiapkan Tuhan kita naik kepada level yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi. Pola pikir sama dengan pola pikirnya Kristus. Pola pikir manusia di bawah pola pikir Tuhan. Oleh sebab itu sinkronkan pikiran manusia kita dengan pikiran dari Tuhan. Sehingga kita benar-benar dapat terobosan, dapat breakthrough dari Tuhan.